Ya, ya yang penting gak maem lah. Padahal pas mak Ya kalau kuliah seperti ini terus kan semester lumayan kan. Mata kuliah, setiap mata kuliah ada Zoom atau ada ini, ada kereta juga nampaknya. Hanya ini menit terakhir saja ya, nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan lepas kangen. Ya Pak. Baik teman-teman, kita sambil kuliah lapangan ke Hawaii. Ya, melalui ini kurang lebih lah gambar-gambar halaman Universitas Hawaii. Dicari di sini sudah ada galeri, ya, bukan galeri. Jadi galeri akan referen itu ya, sumber-sumber yang mungkin bisa kita gunakan untuk belajar. Tinggal klik nanti pas pelan. Nah, nanti muncul di sini beberapa sistem klasifikasi yang berkembang. Ada front quiz, awal filogenetik 1, APG 1, ada APG 2 di sini. Tapi dari APG yang sudah ada memang tidak terlalu banyak berubah. Ya banyak perubahannya, tapi kita tidak signifikan perubahannya. Kita di sini yang tersedia hanya film APG 2. Ya, tapi nggak apa-apa, kita coba buka ini nanti aksesnya. Ini kalau mau melihat filogramnya seperti ini, ngerti filogramnya untuk angiosperme. Nah, ini angiosperme, ada amborelase, ada TKC, Austrobeliales, kemudian yang lainnya. Dan ini bisa diklik nih, klik ini, misalnya amborelase. Nah, ini untuk yang basal angiosperme. Nah, ini ada sekian. Jadi Anda tinggal klik nanti sukunya atau penulisnya, sangat mudah insya Allah. Kata Magnolia, ada Magnoliales, ini Annonaceae misalkan. Nah, ini terbuka gambar-gambarnya, tinggal download gitu. Ya ini mah kuliah lapangan daring, ya. Hitung-hitung kuliah lapangan daring saja ini malah.
Siap. Dan ini kan langsung lebih detail sebetulnya gambar-gambarnya. Ada Anona, ada ini, Anona Murikata. Ini Waduh. mantap ya gambarnya. Nah, kalau sudah begini, Anda tinggal kanan save image, simpan software. Itulah yang numpuk di komputer seperti itu. Jadi tergantung seperti itu. Kemudian kita kembali ke kilogram tadi. Ini kalau monokotil ada kelompok. Nah ini monokotil semuanya. Kemudian ada lagi, ya ini kan banyak. Silakan dipilih-pilih saja ininya. Anda butuhnya yang mana, misalkan arase. Nah, Amorphophallus misalkan. Nah, Amorphophallus. Ini bunganya, karangan bunganya bunga apa namanya, bunga bangkek yang ukurannya bisa sampai 3,5 meter itu. Yang kemarin mekar di kebun raya itu. Saya tidak ini. Ya hanya kebetulan saja teman peneliti yang ada di kebun raya memberitahu, dan kebetulan teman itu suaminya temannya Pak Iwan. Oke, ada kamu. Durasi sampai jam berapa? Sampai 3 aja ya? Ya Pak. Ya Pak. Boleh. Baik, ini kembali. Ya, ini Amorphophallus yang masih agak kuncup, ya. Jadi ini dalam fase generatif. Kalau fase vegetatifnya dia seperti pohon ke atas, kemudian muncul daun. Biasanya vegetatif generatifnya ada fase-fasenya, entah 6 kali fase vegetatif baru 1 kali generatif. Jadi yang daunnya nanti hilang, muncullah ini bunganya. Dan batangnya yang ada di bawah umbi ini. Umbi. Ya. Ini beraneka ragam nih. Ini bunga dari karangan bunga dari Anthurium. Ya, satu bunganya itu Anda bisa lihat mungkin satu kotak yang kecil ini, sangat rapat sekali ini. Ini karangan, jadi bunganya rapat, kemudian tidak ada tangkainya, nempel pada tangkai langsung, sesil dan banyak. Ini monokotil untuk kelompok monokotil ya. Kemudian ada Unicode. Nah, ini Unicode pun lumayan. Unicode. Nah, ini Unicode kan. Kemudian yang awal ada Ranunculales, Proteales, Buxales, dan seterusnya. Ada Core Unicode, ada Rosin. Nah, ini Rosin ini ada Eurosin 1, Eurosin 2. Ini yang lumayan banyak lah. Ini tapi keragamannya sama-sama banyak sih. Yang jelas antara Rosin dengan Asteri itu kurang lebih, kalau Rosin sekitar 60 ribuan jenisnya, kalau Asteri kurang lebih 58.000 jenisnya. Ya. Tapi di antara suku-suku yang ada di kelompok ini yang paling banyak adanya di kelompok Asteri, yaitu suku Aster. Aster itu kelompok suku bunga matahari, asteran lah pokoknya. Ini seri.
Jadi Anda nanti bisa mempelajari ininya sendiri di link yang bisa dilihat. Halo. Iya, Pak. Masih Ya, lihat Pak. screen saya nggak? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Pak, standby. Standby. Enggak, soalnya kan di HP saya melihat beda ini ya. Khawatir HP-nya hang gitu. Masih selamat. Tuh, HP-nya hang gitu. Lagi wae teh. Kentang Deket disalahin, jangan disalahin. yang HP-nya kentang susah Pak kayak saya ini Pak. Aduh. Di sini karena di si ujung mati sendiri tuh HP nama hang gitu. Harus over kayaknya. Aku lagi nulis, Pak. Tulis dulu ya kan ada itu. Apaan nih? Kasyep gitu. Yang tampil masih ini ya, masih apa? Layar komputer saya. Masih. Oke. Iya, Pak. Nah, tidak ada apa kesulitan. Sudah kumpul semua ini? Belum, Pak. Oke lah, sambil jalan saja. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah sepakat dan menyempatkan kita untuk bertemu di udara ya, karena kondisinya seperti ini suara saya agak bimbang, aku terlalu lama di rumah. Mudah-mudahan setelah kuliah umum itu kuliah umum agak terserang lu, makanya diam di rumah. Khawatirnya kan kalau lu di rapid test ya reaktif gitu, bahaya gitu, saya di karantina di masa gitu. Iya, betul, Pak. Ya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini sudah agak berjalan baik, cuman ini masih ada. Kita akan jadi mengulas saja tadi teknis klasifikasi APG ini. Jadi linknya yang sudah agak lengkap itu di Botani Hawaii. Jadi Anda tadi kemudian mau sistem quiz ada, mau sistem APG di pasti yang beda itu hanya cukup pelaksanya atau pada kelas. Nah di Crown Quiz itu untuk Magnolia Oxide atau dipotil itu ada 6 subkelas. Sedangkan di kelompok ini dipotil ada 2 subkelas yang cukup besar. Ya, dan ada subkelas yang di itu istilahnya. Ya, karena ini berdasarkan data genetiknya. Jadi tampilan yang ada morfologi, anatomi dan fisiologi yang akan itu genetis. Artinya bisa jadi kalau beda, kalau secara genetis sama itu dikelompokkan dalam ya, dulu seperti itu tidak dikotilnya masuk kelompok dikotil yang tidak memiliki perhiasan bunga gitu. Ya, tapi sekarang masuk di kelompok yang perhiasan bunganya lengkap gitu. Ternyata perhiasan bunga kita menjadi kelompok ini ya, karena secara genetis ada kesamaan di sana.
Baik yang belum dirikan ini dari kemarin kan Unicode. Unicode itu ciri khasnya apa? Masih ingat? Unicode, teman-teman, ciri khas Unicode di kode sebenarnya. Masih ingat cirinya? Ya, jadi Unicode ini kelompok yang cukup besar ya. Jadi kelompok Unicode ini yang ciri khasnya tidak lagi berdasarkan perhiasan, jumlah perhiasan bunga, kemudian tidak lagi berdasarkan akarnya, kemudian sistem kalkulasinya, tapi Unicode ini disamakan dalam satu kelompok Unicode. Jadi kami memiliki kolomnya. Jadi dilihat dari sisi polinologinya, dari sisi tipe polnya, tipe serbuk sarinya yang memiliki 3 lekukan yang dengan 3 call path. Ini hanya mengulas saja. Kemudian ada kelompok-kelompok yang ini di Unicode ini kenapa terpisah dari kelompok-kelompok yang ada lagi kan kelompok di sini, ada Eurosid, ada Eurosid 1, Eurosid 2, ada UAsteroid 1, UAsteroid 2 ini. Ini kelompok asal Unicode. Ya, ada kelompok for Unicode. Jadi for Unicode ini asteroid, Rosid, dan yang tidak itu dianggap sebagai for Unicode. Jadi Rosid dan asteroid ini disebut juga for Unicode. Tapi untuk Rosid ini diambil dari kata ros, mawar, ini roses, mawar, rosa. Jadi rosid itu diambil dari kata mawar. Ini yang karakternya mirip-mirip dengan mawar. Jadi mawar itu umumnya Anda bisa lihat mawar perhiasan bunganya bisa-bisa atau bersatu. Tidak bisa ya. Umumnya bisa. Jadi kelompok ini secara morfologi seperti itu, tapi tidak lagi secara morfologi lagi dilihat untuk kelompok ini. Kelompok rosid ini dikelompokkan berdasarkan namanya kemarin masih ingat? Rosid dan asteroid. Integumennya, lapisan pelindung dari nucleus atau ovul. Itu. Jadi ovul itu dilapisi, kalau rosid 2 lapis atau 1 lapis? 2 lapis. 2. Istilahnya? Betul. Biteknik. Ya, biteknik. Kemudian kalau dilihat dari sisi perkembangannya bagaimana muncul jadi teknik itu maka dikenal dengan istilah kreasi nuselat. Ya. Jadi nuselat itu dikata nuselus, bukan kreasi nukleat ya, nuselat. Nuselat itu dari kata nuselus itu ovul. Ovul yang akan berkembang menjadi bakal biji. Itu dilapisi oleh 2 lapisan integumen. Sedangkan asteroid ini lebih cenderung dilapisi oleh 1 istilah nuselat. Ya, memang kebanyakan pada kelompok rosid itu perhiasan bunganya memang lepas-lepas. Kemudian kalau dilihat juga dari stamen yang ada, stamennya ini lebih banyak daripada jumlah perhiasan bunga. Jadi kalau perhiasan bunga ada 5, stamen bisa jadi lebih dari 5. Kali lipat, bisa 3 kali lipat, atau mungkin berlipat-lipat. Semuanya ya. Tapi memang kebanyakan pada kelompok rosid ini jumlahnya sama atau lebih gitu. Sama dengan periantum, jadi jumlah stamen yang sama dengan periantum atau lebih ininya. Sedangkan pada asteroid sebaliknya gitu. Sama atau
kurang biasanya jumlah stamennya. Walaupun pada kelompok yang ini, yang dua itu, yang Cornales dan Ericales, ini ada pengecualian, terutama pada kelompok Ericales. Ya, pada Ericales ini ternyata ada beberapa yang ini, ya ini Ericales kan resistidase, kita lihat ininya. Coba, apakah ini stamennya lebih sedikit? Lebih banyak. Lebih banyak. Ini pun ternyata pada sistem Cronquist masuknya di kelompok Rosin. Ini, yang ini. Tapi dalam sistem APG ini masuk dalam kelompok Asteroid. Ya, apa yang menginikannya adalah tadi dilihat dari nucleusnya atau integumennya. Ini mungkin banyak ini, tapi integumennya atau biji yang akan terbentuk jadi lapis satu. Tapi ya sebegitu dahsyatnya kan perkembangan klasifikasi tumbuhan ini sampai melihat ke sisi anatomi dari tumbuhan. Ya, kita lihatnya memang yang gampang. Ini dari sisi morfologi, kemudian ya itulah yang nampak. Tapi secara morfologi tidak lagi menentukan. Morfologi sebatas untuk kepentingan klasifikasi buatan saja atau klasifikasi fenetik berdasarkan bentuk morfologi. Ini Barringtonia asiatica yang mungkin di Cipatujah banyak ini ininya pohonnya. Ya ini tanaman pantai memang. Daunnya agak mengkilat, ya mare. Orang pantai, insya Allah banyak menemukan yang seperti ini. Barringtonia. Namanya keben, atau bau buton. Ini ada juga, misalkan ini Coropita. Ini yang tanaman pohon kanon. Agak unik bunganya yang seperti ini. Karena saya pun baru melihat, seperti yang disampaikan di WA grup itu. Nah ini saya mendapatkan video dari Bu Meti. Hanya ini apa? Bunganya unik gitu. Buahnya juga seperti sawo. Video kena 10 detik gitu kan dari awal sampai ini. Ternyata pas saya cek, alhamdulillah ada. Ini namanya Coropita guyanensis. Ini namanya pohon kanon. Namanya canon tree bahasa Inggrisnya. Ya, namanya bunga kanon. Ini pengecualian pada kelompok asteroid. Jadi asteroid yang tidak masuk ke asteroid 1 maupun asteroid 2 itu ada kemungkinan tadinya berada di kelompok Rosin, kemudian pindah secara klasifikasi ini karena memiliki tipe nucleusnya Teninucera atau juga uniteknik. Nah, kita masuk ke asteroid. Jadi asteroid ini sebetulnya ya tadi sudah bikin ininya, tapi melihat ini lebih enak seperti itu aja ya. Ini ciri khas dari asteroid ini uniteknik dengan Nucera ovule. Ini yang ininya, yang utamanya adalah yang dua ini. Jadi uniteknik dan Nucera ovule. Jadi tipe ovulnya dia hanya dilapisi oleh satu lapis integumen, istilahnya Nucera. Kemudian dia menghasilkan senyawa ini maksudnya yang ini adalah senyawa kornit. Ini senyawa kornit, ini senyawa iridoid. Jadi nama senyawa besarannya itu disebut iridoid, secara spesifiknya namanya kornit. Ya. Kemudian korolanya biasanya ini bersatu, simpetal. Sim itu satu, petal itu bagian dari korola. Ya, biasanya bersatu. Kemudian jumlah stamen ini. Ya, jumlah stamen ini umumnya sama atau lebih sedikit dari periantumnya. Ya, kalau periantumnya misalkan korolanya ada 6, stamennya ada 4 atau 5. Ya. Kalau 5 ada 5 ya sama ini. Tapi kalau korolanya ada 6, kemudian periantumnya ada 4, itu kan lebih sedikit.
Kemudian dari simpetal ini biasanya ada beberapa kelompok yang sifatnya apopetalus, bukan apopetalus, epipetalus. Ya, epipetalus. Epipetalus ini persambungan antara stamen dengan petal. Maksudnya epipetalus itu banyak dari kelompok bunganya itu, caranya atau si stamennya itu muncul seolah-olah dari petal stamennya. Jadi stamennya muncul dari petal, tapi si antaranya tetap lepas gitu. Jadi antara kepalanya tetap dia, tapi si filamennya dia seolah-olah muncul dari petal. Nah, kita coba lihat ini lagi. Ya. Ini asteris 1. Kita lihat ada beberapa banyak lumayan yang saya kenal ininya. Contoh yang ini ya, yang aposinase. Mudah-mudahan ada contohnya. Bagaimana bentuk stamennya. Karena ini di aposinase juga sama. Jadi kalau kita buka bunganya, terutama bagian korolanya, itu kadang seolah-olah memunculkan apa namanya, si korola itu memunculkan stamen. Ini akan saya coba kita. Ya, ini lebih banyak. Nah, ini bunganya cukup unik. Ini di Cibodas banyak yang seperti ini bunga ini, Thunbergia misorensis. Ini stamennya. Tapi kalau kita lihat stamennya ada keunikan-keunikan khusus lagi. Inilah mungkin yang menjadikan kelompok-kelompok tertentu itu ya berkelompok menjadi satu kelompok yang lebih unik lagi. Ini tuh Acanthase kebetulan. Kita coba Bignoniaceae. Di Bignoniaceae ini ada yang disebut dengan berenuk, ada yang tahu berenuk. Pohon Yesus. Ini pohon berenuk, buah berenuk seperti ini. Saya juga belum tahu, cuman terkenal aja berenuk katanya. Namanya Crescentia kujete. Ini bunganya. Nah, ada juga pohon yang cukup unik, ya. Ini bunganya agak besar, tapi buahnya lebih besar dari ini. Ini yang disebut dengan pohon sosis. Ini buah sosis. Ini bunganya, ini buahnya. Ya. Ini kebetulan saya pernah lihat. Terlihat, kita coba lihat apa namanya buah sosis. Lalu foto-fotonya di mana? Yang walaupun ini campur-campur. Nah, inilah buah pohon sosis. Oh ya, pohon buah sosis. Jadi ini buahnya sebesar ini. Anda bisa lihat. Ini Pak yang dipegang buah sosisnya. Ya. Bentuknya kayak buah kapuk, Pak. Ya, karena bentuknya mungkin seperti sosis. Jadi ini apa namanya disebut dengan buah sosis. Namanya Kigelia africana. Ini di Taman Bunga Cibodas Cianjur, silahkan, banyak. Di Cibodas juga kalau nggak salah ada pohonnya, tapi agak jarang seperti ini. Di Taman Bunga ada ini, karena ini di Taman Bunga di sini. Baik, kita kembali ke sini. Ya, ini untuk kelompok Lamii atau kelompok Euacerin 1. Ini ada
beberapa ada 3 bangsa yang ada 3 ordo, ada ordo Gariales, kemudian ada ordo Gentianales, kemudian Amiales, satu lagi ordo Solanales. Walaupun di APG 3 ini agak banyak hanya lagi. Tapi kita coba lihat satu-satu ini berbeda. Ini untuk Gentianales ini ada beberapa suku yang diinginkan. Untuk Gariales saya tidak mengenal atau mungkin saya tidak tahu ini. Nah, kalau Boraginase mungkin bisa ditemukan, tapi ya cukup sulit juga ini. Boraginase kita lihat. Ini yang kemarin sudah ini kan saya coba buat. Ini Gariase. Yang unplex taxa itu berarti yang tidak. Ini yang Boraginase. Ada yang pernah melihat bunga seperti ini? Nah, ini Boraginase. Namanya Heliotropium amplexicaulis. Ini, jadi si bunganya agak seperti ulat, dia bentuknya. Jadi posisinya seperti ini. Kadang memanjang, kadang memendek. Jadi biasanya umumnya bentuknya herba, ya. Atau juga ada yang pohon, ya. Tapi yang saya temukan umumnya bentuknya herba. Ini Heliotropium. Di sekitar kita juga ada Heliotropium, tapi ya ini lagi-lagi yang kalau kita mau mendeteksi itu harus lihat bunganya. Karena kalau daun biasanya menyipu. Daunnya tunggal, ya ini posifera ataupun berhadapan, macam-macam ini. Kemudian bunganya actinomorph. Actinomorph itu bisa dibelah yang sama. Kemudian simpetal itu petal-petalnya bergabung. Kemudian bentuknya seperti sulfur form ini. Oke, kemudian ini tidak berlobus, umumnya 4. Ya, ada 4 ruang, tapi tidak ada lobus. Hanya kalau dilihat cara ini bisa terlihat mungkin ada 4 ruang. Buahnya drupa, kadang juga pecah ini. Ya, ini rumus bunga ini Boraginase. Ini beberapa bunga yang pernah saya temukan. Ini agak cantik tapi kecil bunganya. Warnanya keungu-unguan. Kalau misalnya Omphalodesperna ini, dulu waktu kuliah ada. Saya ada di kosan dulu tanaman ini. Tapi sekarang agak sulit untuk menemukan ini. Jadi kalau bunganya seperti ini, kita pun apakah ini karena saya menduga ini Apocynaceae atau Boraginase atau yang lain. Kalau di ini kan karena sekarang ada planet identification, silakan Anda gunakan itu untuk mengidentifikasi. Nah, ini gitu ya. Jadi, apa tadi? Gariales kita lewat, kemudian Apocynaceae. Ya, Apocynaceae ini kelompok suku Kamboja. Tahu Kamboja? Nah, ini ada Alexia, ya. Bukan Halixia, ya. Alexia. Kan sok diherikan gitu. Kalau dia suka di ini kan Halixia, gitu. Ya. Padahal Alexia ini. Ini alamanda yang terkenal. Ada yang tahu? Biasanya pohonnya merambat, ya. Ini bunganya bunga trompet, seperti trompet. Ini corong ini kuning beriform ini bentuknya. Ini kemudian si daunnya posisinya melingkar. Kadang berhadapan, kadang melingkar. Karena biasanya ini 4 dalam satu posisi melingkari batangnya. Ini Alamanda catarrhatica. Nah, ini bunga alamanda juga masih. Ini sepalnya lepas umumnya. Kemudian ini juga yang kuning itu adalah bagian petal. Jadi petal dari bawahnya bersatu, ke atasnya terpisah. Tapi ini
sifatnya dikatakan bersatu, simpetal, bentuknya corong. Ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Kebetulan ini tidak bisa dibelah karena gambar. Kalau dibelah laptopnya ya habis lah. Jadi kalau Anda ketemu silahkan mau destruktif sedikit, satu lah cukup boleh. Jangan banyak-banyak. Ini aposinase. Biasanya ini tanaman ini bergetah, ya, memiliki lateks, jadi umumnya getahnya berwarna putih. Ya. Jadi sama ini aposit yang bergetah itu ada Euphorbiaceae, ada Muracea, kemudian satu lagi ini aposinase. Jadi kalau dipatahkan bagian tubuhnya, biasanya dia mengeluarkan getah putih. Ini aposinase. Pertama alamannya yang pernah ini. Kemudian juga ada yang lain. Ini misalnya ini. Anda pernah lihat yang seperti ini? Murah. Belum. Ya, silakan saja Anda cari. Tapi sekitar pun banyak seperti ini. Cascabella tevetia. Aposinase juga ya. Nah, kalau yang ini saya yakin Anda sering. Cataratus raceus. Tapak darah. Pernah lihat? Pernah di Sering, Mas. Oke. Ini manfaatnya lumayan. Sebetulnya daunnya itu kata ya saya pun informasi dari ahli tumbuhan yang meneliti tentang itu. Ini gitu ya. Jadi pada daun tumbuhan itu terutama yang daunnya putih, ini bisa dimanfaatkan untuk obat anti kanker payudara. Atau istilahnya tapak darah. Ini putih, ada yang ungu, ya, ada yang merah. Ini Cataratus raceus. Aposinase juga ini. Hanya berbeda ini bentuk bunganya. Kalau tadi kan aposinase bentuknya seperti corong. Kalau ini dari bawah petal ke atas itu seperti tabung, kemudian sampai di atas dia mengembang. Sama juga ini tipenya epipetal. Ini pada teman-teman. Ini lebih dekat lagi tapak darah. Cataratus raceus. Ya. Keren ya, kecil daunnya nih, dan bentuknya tidak tinggi. lumayan. Tanaman hias juga bisa di. Kalau ini saya yakin Anda sering menemukan. Waduh. Di jalan tol Pak. Jalan tol banyak. Di bebas juga. Di median jalan bebas juga kan sama. Ya ada. Ini oleander ini. Bunganya agak putih, ada keunguan. Dulu di kebun biologi juga ada. Kebun biologi yang lama ini oleander ini. Seperti pot buahnya. Ya. Ini dari yang oleander. Kemudian ya yang banyak di jalan tol ini namanya manghas. Jalan tol Padalarang Cileunyi juga banyak ini di pinggirnya, terutama tanaman pinggir jalan ini. Habitatnya di jalan tol ya. Wah, bukan jalan tol, mungkin biasanya agak hangat-hangat saja barangkali ini. Iya. Panas juga. Agak hangat. Berarti ini saya juga temukan di pantai. Jadi dia agak berhangatan. Buahnya bisa dimakan Pak itu Pak? Buahnya bisa dimakan. Makan bisa kayak, tapi saya nggak tanggung jawab hasilnya. Makanan bisa tapi Siapa tidak tanggung jawab? Oke lah. Ini plumeria. Nah, saya kenal ini. Pernah. Belum.
Mau Kamboja? Kamboja makan. Ini biasanya Kamboja tanaman, mahal. ini tanaman komplek masa depan ini. Tanaman Meikarta. Ya. Baik, ini biasanya banyak tumbuh di komplek masa depan. Ini bunganya putih. Entah kadang ini juga mengandung unsur magic atau apa. Lalu di Kebun Raya Bogor ada mahasiswa yang iseng ke temennya, ke cewek, ya, dengan bunga putih ini, ya, apa yang terjadi gitu. Jadi perasaannya jadi galau dan sebagainya, dengan pulang dari Kebun Raya Bogor. Ini Kamboja, tanaman komplek masa depan. Kemudian Vinca Mayor. Nah, itu yang dari Apocynaceae. Kemudian ada juga yang masuk ke kelompok Apocynaceae ini dari suku Asclepiadaceae. Suku Asclepiadaceae ini suku Ascinde atau suku Widuri-Widuria. Ini suku Widuri, bunga Widuri, tanaman pantai. Ada yang pernah lihat bunga ini? Banyak di pantai seperti ini. Kalau tropis gigantea. Ya, ini tanamannya. Ini masih di sekitar bunganya. Kemudian ini Asclepiaspera saptica. Nah, ini sebagian putihnya, kepala putihnya, kemudian si benang sarinya mengumpul di bagian dekat putihnya. Ini yang Asclepiadaceae atau Asclepioideae. Jadi ini masuk kelompok Apocynaceae dalam sistem kronologis masih Asclepiadaceae. Ini terpisah dari, ya ini juga kenapa masuk di Apocynaceae karena dia memiliki getah. Baik, ini Asclepiadaceae yang ada tropis, kemudian ada Asclepias yang cukup terkenal itu. Yang lainnya ini ada Hoya, ya saya nggak tahu Hoya gitu kan, Hoya cornosa, ada juga Hoya bicarinata, ada Stephanotis, nggak tahu ini tanamannya. Tapi kalau ada mungkin juga ya mungkin dilewat ini. Ya paling saya tanya dulu ke Google, ya bukan ke Google, ke plat identifikasi. Oke, itu untuk suku Apocynaceae. Jadi Apocynaceae umumnya stamen jumlahnya sama dengan jumlah kalau kita lihat ini keterangannya. Apocynaceae bentuknya tree, shrub atau herb, ya. Ada juga yang liana. Ya, kemudian umumnya ini ada yang memiliki milky, ya, dan kurang lebih ini ada 355 genera. Jenisnya sekitar 3.700 jenis. Maka Anda menyebutkan 37 jenis saja untuk suku ini. Saya pun belum bisa sampai 37. Oke, belajar. Kemudian umumnya bunganya biseksual, ya biseks, artinya dalam satu bunga ada dua kelamin, jantan dan betina. Actinomorph umumnya. Beberapa juga ada yang zygomorph, tapi sangat sedikit yang zygomorph. Ya, weakly zygomorphic. Jadi bentuk bunganya kemudian kalisnya ada 5, bebas-bebas. Kemudian korolanya ada 5 petal, subpetal, ya. Kemudian stamen, nah ini armeni biasanya muncul dari ini. Jadi stamen umumnya muncul dari korolanya, umumnya. Untuk yang Apocynaceae, ya. Sedangkan yang Asclepiadaceae-nya, yang ada Asclepiadaceae-nya itu berbeda lagi nanti ini.
karena ada sedikit perbedaan, cuman dari sisi mananya itu dimasukkan ke dalam kelompok. Kemudian ciri khas dari kelompok asteroid ini umumnya nih, pistil biasanya dengan 2 karpel. Jadi ada 2 karpel umumnya, dan karpelnya hampir semua kelompok asteroid yang ada di kelompok U asteroid 2 ini 2 karpel. Ya, 2 karpelnya yang bersatu karena ada 2 ruang yang bersatu. Tapi kalau kita lihat di bawah mikroskop itu mungkin bisa kita lihat bagian ini, bagian ruangnya. Gitu. Inferum. Kemudian yang lainnya, oke. Jadi untuk kelompok masing-masing. Sedangkan kelompok yang berikutnya ini lumayan banyak ya. Kita masuk ke Rubiaceae. Nah ini Rubiaceae. Kalau ingat Rubiaceae saya ingat kopi. Minum kopi. Ya, di Rubiaceae ini ada beberapa tanaman yang sangat terkenal dan dimanfaatkan itu banyak. Ya, contohnya di sini ada cinchona. Tahu cinchona? Cinchona tahu? Tidak tahu. Ini. Ada kina yang diekstrak menjadi pil kina anti malaria. Nah, ini tanaman obat anti malaria. Oh, ini kan sini. Efikasi in treatment of malaria. Jadi untuk cinchona ini karena dia mengandung zat yang disebut dengan cinchonidin dan itu sangat efektif untuk pencegahan atau juga perawatan malaria. Ya. Nah, ini cinchona. Di kita ada tanaman kina itu, ya, bentuknya seperti kopi ini. Ya, di Lembang juga ada Taman Jenggun, di arah Jayagiri itu ada kebun kina. Ya, yaitu dibawa oleh Jenggun namanya. Ya, ada areanya yang disebut dengan Taman Jenggun. Di sana banyak pohon kina. Dan ini daunnya sampai buahnya insya Allah manis. Silakan saja Anda kalau tidak percaya, coba saja. Kalau ketemu pohon kina. Manis. Ada yang agak peher sedikit, ada yang pehernya banyak. Gitu. Ini kina. Pokoknya tanaman kuat biasanya agak pahit ya. Kemudian kopi Arabica. Ini kopi Arabica. Ya, Arabica ini yang saya temui negeri ya karena 2018 akhir saya bermain ke Aceh. Ya di Aceh itu di Aceh Tengah terutama itu di dataran tingginya, dataran tinggi Gayo ini terkenal dengan negeri kopi. Jadi sepanjang mata melihat ya, itu perkebunan kopi. Kopinya kopi Arabica terutama ini. Dan macam-macam pengolahannya kopi. Namanya kopi Arabica. Dan di Aceh itu memang tanaman kopi tidak dibiarkan tinggi. Jadi sampai 1 meter pucuknya itu dipotong. Dibiarkan nanti tumbuh ke pinggir. Sehingga ketika panen itu tidak usah manjat-manjat. Dan kualitasnya memang terkenal untuk kopi Aceh itu. Ya, karena pas saya berangkat menuju ke lokasi ada turis dari Finlandia yang sengaja dia main ke Aceh untuk menikmati kopi Aceh. Nah, subhanallah. Ini kopi Arabica. Ya. Mungkin jenisnya juga berbeda-beda, tergantung juga wilayah. Nanti varietasnya yang mungkin berbeda. Ini ada di dataran tinggi, ya agak sejuk, ya. Kan di Tanah Gayo, Takengon, Bener Meriah ini, Kabupaten Bener Meriah.
Jadi benar meriahnya di sana, meriah dengan kopi. Ini kopi Arabica. Baik, ciri khas dari Lubiase ini biasanya umumnya bentuknya semak dan pohon. Ada juga yang bentuknya herba, beberapa herba. Kurang lebih terdiri 450 genus, 6.500 jenis, kurang lebih ini. Nah ini sama dengan yang ini, dengan yang Apocynaceae, cuman biasanya ini agak berbeda di jumlah, agak-agak beragam di jumlah petal. Jadi petalnya bersatu, kemudian simpetal, apopetal di sini, ya. Kemudian jumlah lobus pistilnya atau dinesiumnya ada 2. Nah, ini kemudian ya kan kopi itu kalau kita lihat satu buahnya itu kan dia menghasilkan 2 biji ya di dalamnya. Ya. Jadi biji kopi itu bentuknya seperti apa namanya? Seperti tengah kubah gitu. Ya, seperti kubah yang satu seperti kubah gitu lah kurang lebih. Jadi kubah yang berpasangan yang dilapisi oleh kulitnya kopi. Salah satu yang lihat ini. Kemudian ini stipulanya interpetiola yang biasa muncul pada karena daunnya berhadapan, di antara yang berhadapan itu ada semacam stipula. Stipulanya yang disebut dengan interpetiola di antara 2 petiolus. Kemudian ada heterostylus, kemudian karangan bunga. Jadi untuk karangan bunga, kalau tadi di Apocynaceae ada yang sifatnya terbatas, ada yang sifatnya tidak terbatas. Contoh yang itu tidak terbatas yang alamanda. Kalau di kopi di Rubiaceae umumnya terbatas. Jadi terbatas itu pertumbuhan bunga lebih dibatasi. Jadi kalau sudah muncul sekian banyak bunga dia udah terbatas. Calyx biasanya kecil, kemudian yang ininya korolanya berwarna umumnya 4-5. Kemudian andresiumnya sama dengan jumlah korola. Kemudian pistil dengan 2 ini ya. Biasanya 2 karpet. Ya. Jarang lebih dari 2 karpet. Karena ini masuk di tadi kelompok lamid. Ya, ini yang terkenal adalah kopi, kemudian kina, ya. Kemudian juga yang terkenal dari ini adalah gardenia. Apa gardenia? Bunga garden. Ya, bunga garden. Bunga kebun. Gardenia itu kaca piring ya. Kemudian juga soka. Ini soka. Pernah lihat? Pernah. Yang kecil yang diisap tangkainya biar manis. Oh, bukan. Tapi kalau ini mengandung nektar, walau a'lam. Bisa jadi mengandung nektar. Kemudian ini yang terkenal juga nih. Mengkudu. Ya, mengkudu atau mengharus ini. Harus iya. Ya, mengkudu. Ya, ini buah pace di kita ini. Ini lumayan juga manis. Silahkan saja kalau yang belum coba, coba saja ini obatnya. Kalau belum keras Ya. Sebetulnya ini agak-agak kalau di apa namanya paham ya. Saya pernah mengkonsumsinya ini dalam bentuk mentah, tapi tidak langsung satu buah. Dicampur dengan jambu biji, dicampur juga dengan cauk kelutuk ya pisang yang berbiji itu yang masih muda ini. Jadi ditumbuk menjadi semacam petis rujak. Ya, alhamdulillah tidak terasa pahangnya karena jambu yang mengalahkan pahang ininya, kemudian si
si pisang itu juga ikut menetralkan pahangnya. Dan kenapa orang kampung mungkin lebih sehat-sehat? Ya, karena makanannya seperti ini. Ini mengandung obat kan, dan ini banyak diekstrak untuk obat. Anda tahu Japanoni? Ya, Japanoni itu ini Ekstrak buah mengkudu. buah mengkudu. Bersayang-sayanglah pada tumbuhan. Luar biasa. Ini harus ya, Moringa citrifolia. Ini tanaman hias. Ada yang disebut dengan, Anda pernah lihat ini? Saya mah sering. Ini yang namanya Nusa Indah. Nusa Indah. Jadi pekarangan orang kaya bisa Pak. Ya, Di depan kosan terima ada Pak. ada ikut. Di rumah saya ada. Ini ada brakteanya yang besar. Yang putih itu brakteanya. Ini bunganya atau petalnya kebetulan. Ya. Terlihat ini ya. Tapi kalau kita belah, ini bisa ya. Ini Musena frondosa. Ini ada apa? Brakteanya. Ini petalnya. Ini kebetulan tidak terbatas ini ya, kalau saya lihat ini karangan bunganya. Ini masih Nusa Indah. Ya, di pedalaman ini disebut dengan tingkilaban namanya, di hutan-hutan. Ya, karena kata orang hutan, ini kan ada daun yang berwarna putihnya seperti ini. Ukurannya kecil, ya. Tapi kalau ada orang lewat, kemudian tertebak angin, itu seperti seperti memanggil-manggil, tingkilaban. Melambai-lambai. Ini tanaman hias. Ya, Nusa Indah masih jenisnya beda. Kemudian ini ada yang namanya daun kentut. Daun kentut. Ini daun kentut. Emang bisa kentut. Memang baunya seperti kentut. Ini bunganya seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Ya, jadi sekali lagi senyawa iridoid ini, namanya iridoid itu senyawa yang cukup banyak jenisnya, mungkin ribuan. Ya. Dan itu fungsinya sekali lagi salah satunya untuk satu bertahan dari serangan predator. Kalau sebelum mangsa ini misalkan mengeluarkan bau kentut ya, hanya kan nggak apa namanya si mangsa itu menjadi nggak mood, menghilangkan mood. Oke, lumayan banyak ya saudara-saudara. Aduh ya Allah. Ini silakan Anda bahas. Tapi yang ini lagi yang ada di kebun ini satu lagi. Yang pernah dikenalkan di kebun. Ini bunganya kecil, namanya pentas. Bunga pentas. Pentas lanceolata. Ini kayak yang dulu disedot. Banyak rubiaceae. Ya, ini psikotria juga ada. Mungkin ada bunga psikotria itu yang lumayan unik bunganya. Saya coba tadi gambarnya. Ini psikotria juga. Oh iya, itu. Ya. Bunga apa ini? Bunga bibir ya. Bibir bergincu pada kecil ini. Tapi posisinya gitu bisa tuh Pak. Jadi yang motonya saja nih Mas. Kalau apakah ini rekayasa atau tidak ya? Kita nggak tahu nih. Posisi. Fotonya kot pasti kita Nah, bisa. ada juga kan kemarin ini yang impatiens ini yang kemarin saya tampilkan. Seperti hantu. Seperti tuyul dan sebagainya. Ya, kemudian yang itu kan ini juga yang seperti hantu. Ini calceolariaceae dari Laminidae.
yang lucu-lucu memang. Baik, kita lanjut ke yang lain. Ini untuk lamiales. Nah, kalau tadi bentuk bunganya memang tidak kalau di ya, lamiales ini ordo yang umumnya sukunya ini memiliki si korolanya. Dari sejumlah korola itu terbagi menjadi dua bagian. Ya, istilah disebut dengan bilabiatus. Bilabiatus. Bi itu dua, labia itu bibir. Jadi berbibir dua. Bibir atas dan bibir bawah. Ya, artinya si korolanya itu terbagi menjadi dua. Kita lihat contoh akantase. Nah, mana yang disebut dengan berbibir dua? Ini. Nah, ini ada bagian bibir atas, di bibir bawah. Jadi ini menjadi dua kelompok korola. Anda tahu ini nama apa? Kenapa penumpik itu? Ini yang disebut dengan handele, daun ungu, obat ginjal. Dan ini sangat mudah sekali dikonsumsi oleh ulat. Karena mungkin agak manis ininya. Jadi biasanya tekaup, bahasa Sunda tekaup daunan, dia cepat ulat datang, habis dia si daunnya. Tidak apa ya? Ya menarik gitu nih. Ini Graptophyllum pictum yang dikenal dengan apa namanya tadi? Daun ungu. Daun ungu atau handelum. Bahasa Sundanya handelum. Saha tuh cenah handelum. Ya, yang kedua ini ada Asia. Asia genetika ini banyak di sekitar kita. Ya, kalau saya cari asistasia di sini berarti sis, as. Yang goldstream, Pak. Asistasia. Asclepias crinum. Ya, kebetulan tidak. Oh, ini asistasia. Ini sekitar kita banyak. Iya. Tapi saya tidak sadar itu ada di sekitar kita. Ini namanya saya nggak tahu apa. Tapi kita bisa lihat di sini terbagi, ini ya kan masih terbagi menjadi dua kelompok. Yang satu kelompok satu, dan satu kelompok lagi empat. Ini bilabiatus tipe apa? Korolanya kan masuk ke kelompok lamiales. Ini. Bakso. Nah. Baik. Lanjut. Ini asistasia beton bunganya bagus kalau dia kita bagus barangkali. Kemudian ada pakis. Ada pakis. Kalau di kita yang pada sini oke, ciri khas dari yang paling terkenal ini adalah kita lihat akantase itu akan ada bunganya banyak. Dia bunganya majemuk, kemudian biasanya banyak terdapat apa namanya disebut dengan praktek. Praktek pada kelompok lain ini satu, kalau di sini hampir tiap bunga ada dan itu agak rapat. Jadi yang agak munculnya itu bukan kaliksnya tapi praktek. Oh, yang golden shrimp itu ya. Ya. Kita lihat yang apa namanya? Akantase ya. Dioksida kita lihat akantase. Wah.
Nah ini tas ya. Ini tadi Itu kok yang bawah. nah ini Iya. akan tas ya. Ini tadi yang Pisarensis. Ini yang banyak di taman, jadi tanaman hias bawah. Ini ada Actus, ini ada Andrographic. Anda tahu Andrographic itu apa? Sambiloto? Ada yang tahu Sambiloto? Tidak tahu. Nah, Sambiloto pernah dengar. Sambiloto tanaman Yang kotak ini yang agak kan Pak, dan daunnya agak pedas. yang buat nyetir bakso. Bisa salah satunya. Ini bunganya. Ini Asistasia, no? Yang ya punya. Ini bukan ini biasa. Baik. Jadi umumnya untuk ini ya, di sini lebih banyak muncul perakiannya pada akan munculnya bunga ini. Ini kebetulan karangan bunganya tidak terbatas, jadi terus ke atas, yang paling bawah yang paling kuat. Oke. Biarkan. Jadi ciri khas ini adalah Bilabiatus, rasanya dominan. Kemudian biasanya jumlah stam daripada jumlah corolla. Ini ya kali 5, kemudian ini sempeta. Nah, kemudian ini juga umumnya, jadi bunga itu tidak siap, tapi bilateral, hanya bisa dibelah dari satu arah saja dan hasil yang sama. Kemudian ini stamennya yang 4 panjang, yang 2 pendek, ya. Jadi ini, jadi ada 6, misalnya ada 6, ini yang 4 yang pendek. Ya. Nah ini Asistasia genetika yang tadi, ya terlalu lama. Sini kita masuk dulu ke Bignoniaceae. Nah, Bignoniaceae yang pohon ini contohnya, ini pohon sosis. Salah satu contoh yang pernah saya temui. Ya, ciri khas Bignoniaceae apa? Ini umumnya berbentuk pohon ini, ya, semak atau bentuknya pohon. Ada juga yang bentuknya merambat, beberapa. Ya. Ini sekitar 8 jenis. Sepalnya bersatu, kemudian petalnya juga sangat bersatu. Kemudian ini juga sama. Ada 4 stamen yang panjang, kemudian 2 stamen atau 4 stamen yang ukurannya panjang. Ini ada stamennya. Jadi pada kriteria. Atau juga yang ada di sekitar kampus kita yang bunganya kuning. Yang bunganya kuning itu namanya, ini. Anda pernah lihat yang ini? Oh. Anda pernah lihat? Pernah. Iqomah, oke betul. Yang di pinggir masjid Iqomah itu. Ini ada biasanya si batangnya perpecahan antar batang. Ini lihat aurea. Kenapa aurea? Warnanya seperti emas. Atau juga kristal. Itu emas, anta itu dari antum. Jadi bunganya warna keemasan. Ya. Kemudian yang cukup familiar yang saya lihat adalah ini. Ini bunga oranye. Ini bunganya merambat,
Kemudian ini juga kalau kita lihat berbibir terbagi menjadi dua sih. Apa ya? Ada Teko Maria, ada satu lagi yang belum ini tadi S apa ya? Yang ini tadi ini. Anda terlihat? Ini di kampus kita sedang ditanam pohon-pohonnya. Terus dia, ini disebut ya konteks Patodia Patudia ini Campanulata. Baik, satu lagi yang ingin saya katakan adalah ini bunganya sedang dibelah. Nah ini rampatannya. Ini kalau Anda cium, Anda remas daunnya, cium ya, diremas kemudian dicium. Ini baunya bau bawang putih. Ya Anda bisa tertipu. Atau tanpa diremas pun, biasanya kalau dia sudah terkena hujan, kemudian tersinari matahari lagi, hujan-hujan istilahnya, biasanya si bau bawangnya keluar dari bawang putih. Saya kaget dulu, kok ini kenapa bau bawang putih setiap lewat tanaman ini? Ternyata pas dicoba diremas itu ya bawang putih. Memang mengeluarkan baik daunnya maupun bunganya. Nah, makanya namanya di sini Pseudokalima aliaceum. Aliaceum itu dari kata aliace. Nah, bahwa ini nanti kalau Anda mau ini misalkan mau ngecek infra, ya, nanti pengganti baunya dengan bau ini bisa. Jadi bau pasti bau biasanya bau itu kan kita lihat bau. Ini kita hentikan menjadi baik, lanjut. Kemudian satu lagi, yang paling ini adalah Lamiaceae. Ya, Lamiaceae. Ini istilahnya adalah labiat. Ya, istilahnya memang semua itu jadi bagi ya bibir status mahkota. Oke, ini apa? Jati putih ya. Tapi ini karena beda. Helena borea ini persis. Ada ini menta, tanaman mint, ya. Menta japanica. Ini ya, bukan menta artos ya. Ada menta spicata. Kemudian ada ini. Ini? Anda tahu? Ya, kumis kucing. Ya, ini bukan kumis kuring. Ini. Nah, ini tidak terbagi. Ini yang muncul adalah stamennya. Ini Anda lihat korolanya terbagi menjadi dua kelompok. Ada bagian atas, bagian bawah. Itu yang disebut dengan bilabiatus. Orthosipon aristatus. Ya. Bukan orthosipon cari status, bukan. Ini aristatus. Atau Orthosipon stamenus. Kemudian ini ya apa namanya tadi? Ini bibir atasnya, ini bibir bawahnya.
atau kelopak atas, bukan, mahkota atas, mahkota bawah. Jadi kita biar. Ya, yang satu kelompok dengan ini ada lagi yaitu Surawung. Anda tahu Surawung? Terasi? Kemangi. Kemangi. Iya. Ini Kemangi. Kemangi itu dia kali. atau Surawung. Pepek. Mirip. Bukan. Kemudian ada juga Celerode Thomsonii. Pakai nama kali. Kemudian di verbena saya ini. Ya, ini ini pohon sebelum jati berbunga. Jangan jati berbunga. Apa itu sama? Itu atau kali udah lagi ada. Gini, untuk tentukan beberapa faktor, ya, faktor hormon, nutrisi, dan faktor yang lain untuk berbunga. Di apa? Ada antek faktor itu, geologi, nantilah Anda kenal fisiologi gimana perbunga itu. Yang disebut dengan jauh di file saya sudah kan karena ini tanaman Hawaii, agak kebingungan kalau melihat ini. Coba yang kami, nah ini Salvia leucantha, ini Spirit lavender, ini ada Salvia officinalis, ini ada Salvia splendens. Ini yang disebut dengan bunga kahuluan. Bunga kahuluan sebab Ada warnanya merah sekali. Warnanya merah. memang ini. Bakarannya. Aku terbakar. Verbena ini yang disebut dengan jarang. Ya, bukan kucing. Ini jarang, pecut kuda ini. Ini yang tadi bercium. Kayak ulat ya. Kayak iya. Ya, ada ulat memang. Kayak hilang. Ini yang dengan jewer kotor. Folius Celarioides. Pernah lihat? Ini. Nah, dengan kalau lihat langsung belum pernah. Ini jengger ayam atau jewer kotor lah itu. Jawa itu jengger, kotok itu ayam. Tanaman jengger ayam. Baik, ini yang kelompok Miaceae. Amir. Ini diambil kata Mia. Kemudian ada kelompok Oleaceae, ini kelompok dan kelompoknya Yasmin. Yasmin pun kan banyak tuh. Ya, beda-beda bentuknya. Yasminum kayak matahari ya. folio. Yasminum multiflorum ini. Karena multi itu pasti banyak. Multiflorum. Yang ini multiflorum. Ya, yang jelas ini melati lah. Ini yang namanya zaitun. Nah, itu. Di kita agak jarang,
Nah ini foto siapa yang sedang ngedate di sini? Iya, jadi deh. Ya, nah, Iya, ada diabdikan. oh ini hanya Dilan sama Gila ya. Mira. Iya, Baik. kenangan di bawah zaitun. Bea Urovea. Ini buah zaitunnya. Ini yang banyak diekstrak menjadi minyak zaitun. Dan di Quran juga ada ya buah zaitun. Matin buat zaitun. Nah, tidak tahu apa lah kalau. Mungkin tanya Mesir, praktek tilawah. Alhamdulillah ya Ya. bahan. Kemudian ada Plantaginase. Ini Plantaginase contohnya adalah Plantago mayor. Apa Plantago mayor itu? Kiurat ya, daun sendok. Kiurat. Ini keren. Obat encok katanya. Ini Plantago mayor. Tapi ini bukan Plantago pahipila. Banyak ini. Ada Bacopa, ada Valencia, ada Digitalis. Wow, subhanallah. Ternyata saya baru tahu ini. Linaria dalmatica di sini ada. Ya, ada Mimulus. Ya, bukan Mimulus. Ada Torenia, ada juga Torenia di sini. Ini Torenia jadi tanaman hias di kebun di Taman Bunga Nusantara. Kemudian ya bunganya cukup indah. Tapi ini masih diperdebatkan masuk ke kelompok mana. Ya, ini Oleaceae, Plantaginase, kemudian Verbenaceae. Verbenaceae ini kelompoknya ini Durantarepens. Durantarepens itu si anak nakal tahu? Tanaman pagar. Oh, pagaran tanaman teh ini. Tanaman pagar. Warna hijau. Hijau itu kuning. Cirebon. Ini ada sedikit kata, ini yang disebut jalan, ya. Ini seperti ini sering kita juga banyak. Ini liar. Kemudian adalah tanah. Ini pernah lihat? Kalian? Warnanya. Ini tanaman ini. Ya, sering. Belum pernah lihat. Tanaman liar. Ya, tanaman liar dan tanaman liar. Liar tapi jadi liar. Oke. Ini ada. Verbenaceae ini. Ini lebih dekat lagi closer. Ya, closer. Tanda kamar. Ini warnanya rupa-rupa gitu. Kalau ada yang warnanya ungu saja itu lantaran Montipedensis. Ya, kemudian tanaman Verbenaceae yang paling ini adalah Giardi, Technogranti. Grandis itu nama berarti great, besar. Jadi yang Verbenaceae. Yang kelompok Solanales ini dari kelompok Convolvulaceae, kelompok Solanaceae. Solanaceae kelompok terung-terungan. Kemudian Convolvulaceae kelompok kangkung. Ipomea ubi, ya, ubi jalar. Ini ubi jalar. Ya, ini ubi jalar. Bentuknya seperti lonteng. Ini bunganya menarik, ini Convolvulaceae. Tapi dalam kelompok ini Convolvulaceae juga dimasukkan dalam Solanaceae sebetulnya di APG3 kalau nggak salah. Jadi antara Convolvulaceae dengan Solanaceae ini disatukan. Ada memang kelompok Convolvulaceae bunganya relatif besar-besar dibanding dengan Solanaceae. Solanaceae itu bunganya lebih kecil. Ini Ipomea batatas, tadi ada Convolvulus, ada Argidea, ya ini yang Pescapre. Pernah lihat yang Pescapre? Orang pantai ini. Pasti ini biasa di pasir pantai hidupnya, merambah.
Kemarin sifatnya juga Pak. Ya, ini yang disebut dengan daun kaki kambing. Pes kapre itu kaki kan, kapre itu capricorn dari kambing. Jadi pes itu kaki, kambing kapre. Jadi pes kapre itu daun tapak kaki kambing. Karena daunnya seperti kuku. Ini bunganya ungu, biasanya hidup di pasir pantai. Ya, kampung laut, orang laut. Enggak mau. Ya, ini Ipomea pescapre. Nah ini kan pasirnya tuh, Anda bisa lihat pasir pantai. Oh iya. Pernah lihat di tempat aja tapi itu tapak kuda. Ya tapak kuda boleh lah ini, silakan. Tapak kuda. Dan ini Corana, ada Cuscuta juga ini. Oke, ini yang biasanya hidup parasit pada tanaman tadi Duranta repens. Pada tanaman huaeng ya biasanya ada yang berwarna kuning seperti bihun kuning gitu. Kita sebutnya kadang bihun kuning gitu. Padahal itu adalah Cuscuta. Kalau Casita itu hidupnya di pantai ini hidupnya parasitnya di tanaman pagar. Ini Cuscuta. Anda lihat saja jumlah bunganya, jumlah perhiasan bunganya itu. Ini ada 5. Kalau Cuscuta. Ya. Kalau Casita jumlah perhiasan bunganya atau jumlah ini ada 3 set gitu. Ini Casita dan Cuscuta sama ininya awalnya, tapi penyebutannya beda, kelompoknya juga beda. Ini masuk di Solaris ya, di Solaris ya. Cuscuta. Nah, ini kalau kita lihat, ini Cuscuta. Ya, tapi warnanya kuning. Kalau Casita warnanya lebih hijau. Ini seperti bihun. Benar kan lihat ya? Ada milihan di akan orang pantai bereksplorasi. Nah, ini yang bunga dari Cuscuta. Berbeda dengan Casita. Ya, ini yang convolvulaceae. Artinya Florence. Ini ada capsicum. Ini bunga cabai. Tidak sebesar ini, bunganya kecil cabai itu, tapi buahnya besar. Ya, jadi bunganya kecil, buahnya besar. Dan ini mengandung untuk capsicum ini mengandung capsaicin yang agak bisa membakar lidah. Ya. Ya. Ini bunga dari Solanaceae. Brugmansia, ini kecumu. Ini kecumu, pernah lihat? Bunga trompet. Iya pernah. Tapi yang warna putih. Ya, yang belum nanti cari. Ini ada Nicotiana. Ikutin. Ya, nikotin. Bagi ini ahli hisab, ini bunga Nicotiana ya. Ada yang ahli hisab di sini, teman-teman? Enggak ada Pak. Muroki, teman-teman cowok. Ada saja. Ya, Muroki. Ya. Alhamdulillah tidak. Nomor 7. Ya, ada. Pada orang smile. Oke, ini tadi bunga apa tadi? Yang ini Nicotiana tabaku. Bunganya ini, yang mengandung zat yang dalam bentuk uapnya yang berbahaya. Nikotinnya itu, arnya. Kemudian ada Physalis. Ya, ini yang Physalis. Ada yang tahu nih? Tahu. Cecene. Ya, Ciplusa. Oke, itu kemudian ada Solanum. Satu lagi, ini yang Solanumnya banyak ya. Solanum Camara, Solanum Americanum.
ada beberapa sebelum Americano kan saya menemukan tanaman ini depan rumah ketika di ini adalah sebelum Americano. Tapi lihat ya, Americano tapi ada ini Cibiru gitu, ini Cibiru. Jadi bukan Americano. Yang Asteri 2, saya hanya mengenalkan ini saja. Apiaceae itu contohnya apa namanya? Apium itu apa namanya? Seledri. Kemudian yang banyak tertera itu di sini Asteraceae. Yang lain saya lewat saja. Yang campanulaceae-nya ada tapi sedikit ya, termasuk Lobelia-ceae. Ini pernah ditemukan. Tapi yang paling banyak ini. Ya, ada helian ya, banyak tipenya. Untuk ada 4 tipe. Ada yang bunganya ruin seperti ini. Ya, ini. Nah ini kita lihat helianthus. Nah, Anda bisa lihat ini bunga pinggir, ya, yang kuning itu bukan petal ya. Ya, jadi yang besar ini bukan petal. Awas. Ini adalah memang petal ini, petal untuk bunga pinggir. Ya, berbeda. Ini yang tengah seperti ini, bentuknya tabung. Ini yang putih, ya. Ini yang putih adalah bijinya, buahnya. Ini yang jadi kuaci itu. Ini buahnya. Ini, Anda bisa lihat. Biji bunga matahari. Ya ini bunganya di satu ya ini kaliksnya memang kecil seperti ya tidak terlihat. Ya tipenya seperti ini. Ini yang bagian di pinggir itu bukan kaliks ya, yang hijau ini. Kan kita lihat di pinggir ada yang buahnya hijau. Epipetals bukan Pak? Bukan. Nah ini, Anda kalau lihat seperti ini, yang kuning ini bukan korolanya, tapi korola bunga pinggir. Ya. Ini satu bunga dengan titik yang di tengah, bunga tengahnya seperti ini. Jadi bunga majemuk. Makanya disebut komposit. Komposit itu komposisinya banyak. Ini bunga majemuk. Ini satu bunga ini. Banyak banget memang. Nih. Kalau ini yang pinggir ini, bunga pinggir ini umumnya steril. Tidak bisa dibuahi menjadi buah. Yang kuaci sarang itu kemudian ada beberapa yang lainnya adalah Echinacea. Echinacea juga sama, ini yang ungunya bukan petal bunga keseluruhan. Ini adalah petal bunga pinggirnya yang bentuknya ligula atau apa namanya? Lidah. Ini bunga tengahnya sama seperti itu. Ya. Kalau dia sudah dibuahi, jadilah buah. Hanya kebetulan ini lebih sempit di ruang ini, jadi kalau matang bareng-bareng dia menjadi mekar. Ada juga zinnia. Nah, ini bunga tengahnya seperti ini. Ini bunga pinggir. Ya, yang hijau yang ada yang menutupi itu disebut dengan berakhia itu. Itu yang bertanya. Jadi berakhia yang bukan kalinya. Kemudian yang kelompok ini ya, yang Cicorie. Ya ini banyak sekali nih ya. Tapi saya ini contohnya yang paling terkenal adalah Solhus. Ini yang banyak di sekitar kita, Solhus. Solhus itu tempunya. Bunga salju. Ya, bunga salju itu puyuh. Aduh ini ya.
Soundhorse. Ini kemudian tarak sapung. Nah, ini adalah bijinya, buahnya yang sudah dibuahi. Nah, ini bunga dandelion, istilahnya bunga ulang tahun. Jadi kalau selamat ulang tahun ini yang sudah seperti ini, silakan nanti ditiup. Ini bijinya. Jadi satu biji, mana bunganya? Bunganya yang ini, satu bunga. Ini bunga tengah dengan bunga pinggir hampir mirip. Jadi bunga tengah bentuknya ligula, bunga pinggir juga ligula ini. Nah, ini ukurannya sangat kecil, sangat rapat. Kalau dia sudah di bawah setengah biji, jadilah seperti ini. Ini yang sudah kan. Nah, ini yang disebut Bracteia fulcrum yang hijau ini. Ini bukan apa namanya tadi? Bukan sepal, bukan lokal. Ini Bracteia di pelindung. Ya, ini lumayan banyak juga. Itu lagi ya kan, mutasi di sini. Ini yang Emilia Ford, ini yang disebut dengan Jomai. Ya, nama Inggris apa namanya bagus Emilia, tapi nama kalau di Sunda, kalau di Indonesia disundakan itu agak kurang bagus. Karena bisa apa namanya, bisa salah sebut jadi Conge. Oke. Ini ada Emilia, kemudian ada juga Erectitus, ada juga Ginura. Ginura ini kelompok daun dewa, ya. Ini bunganya Anda bisa lihat. Ini yang putih-putih kecil seperti benang itu adalah kaliksnya sebetulnya. Wah, keren. Ini sangat, ya, satu bunganya ini satu penuturnya, gitu. Ini satu bunga segini. Itu Jadi kalau matang kan disebut. Putihnya yang kuning ini. Yang maaf yang putih yang ini. Yang bercabang ini. Nah. Ya. Dan seterusnya. Ini waktunya sudah cukup bagi saya untuk menjelaskan. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya buka sedikit pertanyaan untuk yang ini. Untuk asli itu yang asli 2. Saya mau nanya, Pak. Boleh, silakan. Hanya tadi kata Bapak pohon kopi itu nggak dibiarkan tinggi, yang kopi Arabica. Yang di Aceh ya, yang di Aceh. Nah, tetap kalau misalkan itu dibiarkan tinggi, memangnya efek ke buahnya atau emang sengaja aja biar bagus itu ke pinggir? Ya, yang jelas gini, ketika sudah 1 meter, dia di bagian pertumbuhan meristem apikalnya memang diputus supaya ya, pertumbuhannya mengarah ke pinggir. Karena ketika meristem apikalnya diputus, ya dia akan mencoba tumbuhnya ke arah lateralnya. Meristem atasnya dipotong jadi ke meristem lateral. Benar. Barangkali seperti itu maksudnya, dan memang tidak ingin ribet kayaknya petani kopi di Aceh itu, dia memotong itu supaya lebih ribut ketika panen itu, ya mereka tidak ribet lagi ambil ke atas. Dan kalau efisiensi, kalau ya ini kan akan lebih apa namanya, dari sisi dan yang lainnya menghambat juga. Karena mungkin bagi orang Medan, dan ini juga nanti ada kopi Arabica Medan barangkali. Kopi Arabica. Kurang lebih gitu. Oke, ada lagi? Pak, izin bertanya. Nah, Kemarin kan praktikum ada
asteroid 1 sama asteroid 2, terus ada non grup yang memisahkan dari yang membedakan antara non grup asteroid sama asteroid itu apa ya Pak? Soalnya kan kalau grup cuma ada 2 ordo doang. Ya, seperti yang saya tadi sempat singgung, grup kenapa tidak masuk ke dalam yang asteroid 1, asteroid 2, itu memang masih dalam posisi labil. Labil ini seperti ini. Secara morfologis dia lebih mirip dengan fosil, karakternya secara morfologis. Tapi secara anatomi lebih dekat dengan asteroid. Ya, karena dua karakter itu ya kan tadi untuk asteroid itu umumnya ya selain yang Penuinuselat itu juga dari sisi morfologi ya antara jumlah stamen dengan jumlah petal ini lebih sedikit jumlah stamennya. Jadi stamennya lebih sedikit dari jumlah petal, sama atau lebih sedikit. Sedangkan yang di kelompok yang 2 ordo itu ternyata banyak masih. Tadi kan residasi misalkan pada keben itu Anda bisa lihat si stamennya banyak. Kemudian pada erikasi juga sama, beberapa stamennya banyak. Itu. Jadi kenapa tidak dimasukkan ke dalam kelompok itu dipisahkan jadi non grup? Yaitu posisi secara klasifikasi memang masih rentan, masih bisa berpindah-pindah gitu. Ya tergantung nanti kekuatan ini ya, numeriknya itu di mana. Karena untuk menentukan taksanya atau taksonnya di satu takson tertentu itu secara numerik harus juga diperhitungkan. Ini secara anatomis lebih tinggi atau lebih rendah ininya angkanya. Sehingga kalau lebih tinggi mungkin dia akan masuk ke kelompok yang itu. Mana apakah harus tahu ini? Karena yang saya tahu di Crohn quiz yang 2 kelompok itu masih di kelompok Rosin. Ini kan mungkin dari sisi anatomi itu tadi ada Penuinuselat atau unit teknik secara anatomi. Ovulnya unit teknik. Tapi secara morfologis ya masih jauh dari itu. Ya, kan kita masih mempertimbangkan pengelompokan itu pasti sisi morfologi yang sama-sama. Tapi ternyata sama pun belum tentu segrup, bukan segrup, satu gen, satu liang gen. Oh, DNA-nya Pak. Kurang lebih. Masih ada? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ini pertemuan terakhir lah. Gemas. Ya, enak kan seperti itu lah. Uasnya Pak? Uasnya Gimana? akhir semester Iya uasnya. Pak, UAS. Uasnya Uasnya jawab soal. apa? Uasnya mau jawab soal saja. Nanti mungkin di Google Form atau gimana? Kayaknya Google Form kayaknya. Sudah rindu. Pak, materinya jangan semua Pak, banyak banget. Apa? Materinya jangan semua, banyak banget. Enggak. Ya, paling sedikit 40 soal dibagi-bagi kan. Cukup lah gitu mah. Kalau PG mah kan cukup 40 gitu. Saya pun capek kalau soal Kalau waktunya nggak setengah jam aja Pak. kalau setengah jam seperti kemarin mengarah. Baik, masih ada? Kelas A, kelas B barangkali? Ada Pak, ada. Masih ada kelas A, kelas B? Hadir Pak. Iya Pak. Oke. Ya Pak. B ada kelas. Ini mulai error. Ya, HP saya kepanasan, tidak ada aspirin menurunkan panas. Demam Pak.
Gosok paracetamol, Pak. Langsung ngomongin itu Pak. Halo, halo teman-teman. Ya, oke. Ada kalau tidak apa tanya? Ya, coba. Hari ini mohon kepada di pertama adakah? Ya, ada. Ya, mohon ke tim ini silakan untuk memotret. Jadi kita memotret. Kalau bisa potret di screen itu. Silakan videonya dinyalakan, nanti kita coba screenshot satu ini bukti hadir kita hari ini.
Sudah sareta. Sudah sareta. Kasep. Semuanya. Halo Bapak. Monitor. Monitor ganti. Ayo. Ganti. Masuk ganti. Logistik. Udah bantu lo. Kalau ada turun. Ramah heula sok. Iya. Halo. Ya. Mendingan yang selanjutnya. Ya. Ganti kijang 1. Sayang. Tadi pengalengan aman pengalengan. Hadi keluar Hadi. Nah. Aduh. Ade, siapa mah ngeprank kan? Atau gimana? Biar si Apple bersuara jadi pokoknya keluar. Baru kami teman Apple. Aduh, enggak rame kalau bakal keluar. Aman, aman. Kumaha eta dunia saja. Kita cek sebelah pagi Google Meet. Duh, Kenapa giganya 300. asli. Nah, di mana? Berapa dia ceknya masih 224 mega MB. Kurang sagiga 722 MB. Nah, Kan orang terkena 2 giga saya dapat laptop. pasti gede. Lagi. Karena kita deui yeuna juga minta jadi we kenal deui ngitungna. Tapi 32. Dan 32. Saya kurang satu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, Nopi mah sudah keluar. Waalaikumsalam. Nah, ayo adanya. Terima kasih. Gua datang lalu pergi. Nggak mau pergi. Kalian. Udah selesai kan ya teh? Ya udah deh. Ya, aku nggak mau pergi ya. Mau pulang nih. Dadah, assalamualaikum. Duluan ya teman-teman. Assalamualaikum. Ya, Salam. Tuhan. Sok dipekan. Alah sih ada was Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Doa.
Halo, Dam. Monitor Adam Nur Sabarudin. Keluar. Rehi, monitor Rehi. Ngantosan naon Rehi. Terus juga teh dia asup deui si bapana isi asup deui jauh tiba-tiba. Lah ya kemarin mahasiswa bisa gitu. Moal. Keluar eta si Panji sare juga nama kudu dihudangkeun. Kesare. Tuh, kacida Panji Ya, Yuk, ada pun si Panji serangan. keluar ah. Lupa nih.